Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leon Javier dari Teknik Geodesi Angkatan 2020, kelas A di mata kuliah Penginderaan Jam 2, praktikum di kelompok 6A. NIM saya 21110120140112. Sini saya ingin menjelaskan tentang NDVI menggunakan Google Earth Engine. NDVI itu klasifikasi bangunan secara otomatis. Oke, yang pertama mungkin di sini saya sudah buka Google Earth Engine. Di kolom aset, teman-teman bisa klik panel New, lalu upload shapefile. Sini ada source file, bisa teman-teman select. Nah, di sini sebelumnya teman-teman harus melakukan pengunduhan data dari Geoportal untuk mengunduh shapefile atau batas administrasi terhadap wilayah yang ingin teman-teman jadikan acuan untuk pengolahan. Nah, ketikkan nama wilayah yang ingin teman-teman olah. Jika sudah, bisa klik upload, lalu data akan muncul di daerah yang ada di sini. Sini saya menggunakan Mataram. Klik. Nah, di sini kita lakukan import data yang sudah kita panggil tadi. Nah, ketika sudah diimport, maka pada tabel script akan muncul data importan di sini. Nah, ini tabel kita ganti nama sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi. Mataram. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba untuk menampilkan SHP yang sudah kita import di Google Earth Engine dengan codingan seperti yang sudah teman-teman lihat di sini. Kita ketik run. Nah, muncul. Sini akan muncul layer, lalu akan muncul visualisasi pada Google Earth Engine sesuai dengan SHP yang teman-teman inputkan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita putuskan akan menggunakan satelit apa. Biasanya pada NDVI itu digunakan Landsat 8. Landsat 8. Bentar teman-teman. Nah, Landsat 8 di sini memiliki banyak opsi. Sesuaikan dengan citra mana yang ingin teman-teman pakai. Di sini saya menggunakan citra Landsat 8 level 2, collection 2 dan tier 1. Kita klik import. Nah, lalu akan muncul importan kedua sebagai citra yang ingin kita pakai. Kita jadikan acuan pakai. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memunculkan visualisasi citra Landsat yang sudah kita import ke dalam Google Earth Engine. Sini kita akan memunculkan Landsat 8. Nah, oke. Pada pemunculan visualisasi citra itu dilakukan pengolahan cloud masking. Apa itu cloud masking? Cloud masking itu proses penghilangan jumlah awan yang ada di citra satelit, di mana biasanya citra satelit itu mengandung noise atau gangguan berupa awan-awan. Nah, di sini codingannya adalah melakukan cloud masking. Yang selanjutnya adalah scaling factor. Scaling factor image itu untuk memastikan atau menyamakan, istilahnya gitu. Setelah itu kita klik run. Kita
Kita ketik run. Oke. Di sini pada layer yang tertera sudah muncul dua layer. Yang pertama SHP layer itu sendiri, dan yang kedua adalah Mataram atau Citra Lensa 8 yang berhasil kita panggil. Kalau kita klik Mataram di sini, maka layer Lensa Citra satelit akan muncul. Nah, di sini teman-teman, citra satelit yang kita tampilkan itu sesuai dengan SHP yang kita upload tadi. Jadi fungsi SHP di sini adalah menampilkan wilayah yang sesuai dengan apa yang ingin kita olah. Jadi pada citra satelit Lensa 8 akan otomatis mendeteksi daerah SHP yang kita pakai. Seperti contohnya di sini adalah citra satelit Lensa 8 di daerah Kota Mataram. Oke, langkah selanjutnya adalah visualisasi NDVI. Kita masukkan kode di sini teman-teman. Nah, kita ketik run, sedang diproses. Nanti muncul 3 layer, masih diproses teman-teman, belum 100%. Nah, oke, sekarang di sini setelah proses pertama pemanggilan SHP, yang kedua adalah menampilkan citra lensa 8 dengan pengolahan cloud masking dan scaling factor. Yang terakhir adalah penampilan NDVI itu sendiri. Di sini di kolom layer sudah terdapat tiga unsur. Yang pertama NDVI Mataram dan layer 1. Kalau saya matikan yang layer yang Mataram dan layer 1, hanya ditampilkan berupa hasil olahan NDVI yang saya buat di sini. Nah, kembali lagi konsep NDVI itu apa? NDVI itu adalah visualisasi dengan pengelompokan wilayah mana yang terdapat bangunan pada citra satelit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada perbedaan warna pada penampilan hasil NDVI tadi. Pada wilayah yang relatif terjadi di pegunungan atau hutan atau tertumbuh vegetasi, maka warnanya akan tampak lebih hijau. Sedangkan di wilayah Kota Mataram sendiri yang dekat pantai, pesisir pantai ini, cenderung wilayahnya menampilkan warna kuning seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, warna kuning di sini itu merepresentasikan adalah kepadatan penduduk, kepadatan bangunan. Ya, otomatis sebanding dengan penduduk, bangunan yang terbangun akan terdeteksi di citra satelit dengan warna kuning. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir saya ingin melakukan export map. Kita ketik run. Masih proses. Nah, export map itu apa teman-teman? Jadi hasil NDVI yang sudah kita dapatkan tadi akan kita ekspor ke dalam bentuk raster, di mana raster nanti akan kita visualisasikan ke dalam GIS atau ArcGIS. Nah, di situ kita bisa melihat kalau hasil wilayah yang kita dapatkan itu memiliki rentang yang seperti apa gitu. Nah, jika sudah dimasukkan tadi di inspektor sini di teks, nah ini akan muncul unsubmitted text, dimana kita harus melakukan running yang kedua.
teman-teman ketik run. Nah, di sini teman-teman melakukan nama apa yang ingin kita masukkan, lalu diketik run. Nah, hasilnya nanti itu akan masuk ke dalam drive, teman-teman. Nah, ini adalah drive yang sudah saya buat. Jadi otomatis raster yang kita buat tadi, raster yang kita olah tadi, NDBI yang kita olah tadi akan di-download secara otomatis dan diletakkan pada drive yang telah teman-teman sediakan. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian pengolahan NDBI yang dilakukan oleh Google Data Engine. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Xavier Dialog Sofan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.